Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan barokahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online dalam rangka studi ekskursi jurusan Teknik Kimia IST Akperin Yogyakarta. Kalau ditanya tipe STEAM-nya ya saturated STEAM ya. Nanti kadang-kadang ditanya yang saturated ini kalau ya masih apa namanya yang PKL atau yang mana yang malah pada bingung gitu. Jadi yang STEAM pada titik didihnya ya. Nah, jadi nanti tekanannya ya tergantung nanti kita setting berapa gitu. Nah, kita punya dua tipe steam. Yang pertama low steam ya, low pressure steam. Itu pressure-nya 3,5 bar. Nanti dilihat karena saya bilang tadi saturated. Jadi yang dilihat tekanannya berapa, nanti temperaturnya temperaturnya nanti akan temperatur titik didihnya akan terlihat. Dia di parameternya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sudah datang pada sore hari ini. Ya, anggap aja kita ini kunjungan industri beneran ya. Teman-teman beranggapan di sini datang ke Halmahera gitu buat kunjungan industri. Jadi langsung saja mungkin kita akan mengenalkan profil perusahaan, terus struktur organisasi di sini, kemudian proses singkatnya juga kepada teman-teman sekalian supaya tahulah apa sih yang kita lakukan di sini dan apa sih bahan yang kita olah di sini. Profil perusahaan PT Halmahera Persada Ligin ini berlokasi di Pulau Obi. Pulau Obi itu merupakan wilayah dari Maluku Utara. Di Pulau Obi ada desa yang namanya Kawasi di Halmahera Selatan. Nah, di situ PT Halmahera beroperasi. Di sini saya akan menyampaikan, sebenarnya ini adalah hasil dari diskusi bersama dari baik tim jurusan Teknik Kimia, dari Prodi, baik dari dosen, kemudian banyak juga masukan dari alumni, pihak eksternal juga, dan lain sebagainya. Terkait sosialisasi kurikulum Teknik Kimia 2021 berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI dengan implementasi MBKM. Mungkin untuk yang pertama, apa sih MBKM? Walaupun sudah banyak yang tahu, di mana Mas Menteri ya, tadi sudah disampaikan Bu Ani, Pak Ganjar, itu yang saya garis bawahi adalah kita dituntut ya dari perguruan tinggi prodi manapun itu untuk membuat kurikulum ada implementasi kegiatan MBKM. Ini juga limbah pencelupannya ini belum tergarap. Kalau nanti kalian mau penelitian itu masih ada kemungkinan. Banyak sekali sebetulnya penelitian. Banyak berimbangnya, nggak sesuai namanya. Yang mau kita analisis apanya? Analisis terus ini bisa pilihan. Ini yang kelompok yang dari kameranya Mas Jeremia, di kelompok berapa ini yang masih yang betul? Kelompok 3. Kelompok 3 terus masuk. Di kelompok 4. Tadi udah seperempat, tambah seperempat. 3 dan 4 sudah. Kemudian yang berikutnya, kelompok 5 sudah. Kelompok 5. Wah iya, semakin cepat mengaduk semakin bagus. Tetapi kalau teman-teman mengaduknya kalau sebentar, makin bisanya akan terlalu banyak gitu ya. Jadi sekalinya
kita mengulangi yang tadi Iya. mengenai metode pengawetan. Jadi metode pengawetan itu memang kita adopt dari luar gitu ya. Mengapa? Karena mereka membuat pengawetan itu mereka ambil sekarang untuk 6 bulan bahkan setahun yang akan datang untuk persiapan makanan itu, karena mereka iklimnya ekstrim gitu ya. Kalau di Indonesia ya ada musim cuma penghujan sama kemarau saja, dimana pas musim kemarau pun juga ada hujan, pas musim hujan pun tetap ada panas gitu ya. Nah, sehingga itu yang membuat kita nyaman. Akhirnya teknologi pengawetan tidak banyak berkembang. Nah, dengan berjalannya waktu sekarang, dengan adanya kehidupan yang mungkin apalagi pandemi ini kita harus ada di rumah nyepai makanan itu yang mungkin kita belanjanya gitu ya, dengan kegiatan kita itu belanjanya mungkin 3 hari atau bahkan mungkin seminggu sekali, bagaimana kita membuat makanan itu menjadi awet. Akhirnya muncul beberapa makanan yang diawetkan, contohnya kayak makanan yang fast food itu kan biasanya diawetkan ya. Nah, bagaimana dengan pengawetan yang aman? Nah, intinya pengawetan itu adalah mencegah atau mengurangi lah percepatan tumbuhnya bakteri. Ada beberapa metode tadi gitu ya. Yang pertama itu syaratnya gitu ya, itu bakteri bisa hidup itu pada suhu yang nyaman. Suhu nyaman itu ya sekitar antara 10 sampai kurang lebih 50 sampai 60 tadi gitu. Nah, sehingga jangan kita bawa di danger zone itu. Jadi bakteri kalau nyaman artinya dia pada zona bahaya gitu, karena dia kan bisa cepat tumbuh. Kita bawa ke suhu di bawah 10 atau suhu di atas 60 tadi ya. Jadi kalau di bawah suhu di bawah 10 itu bisa sampai ke minus gitu ya. Kalau ke minus itu nanti artinya dia jadi beku. Atau cuma kita dinginkan saja gitu ya. Yang penting dia pada suhu 10 sampai kurang lebih 4 atau 5 gitu ya, tergantung yang mau kita dinginkan dan bakteri yang ada. Atau kita panaskan. Jadi kita panaskan di atas suhu 60 tadi. Jadi misalnya digoreng, direbus, dibakar gitu ya. Nah, intinya itu adalah kita membunuh bakterinya. Jadi kalau pada suhu yang tinggi bakterinya yang itu. Atau mungkin bisa juga ditambahkan asam. Mengapa? Karena bakteri kan tidak nyaman hidup di pH asam. Yeah, jadi muncul tadi makanan-makanan yang diasamkan pakai asam atau cuka atau ya makanan-makanan itu jeruk dan seterusnya. Nah, itu adalah bakteri. Kemudian ada juga yang diasinkan karena konsentrasi garam yang tinggi gitu ya. Nah, itu kan juga mencegah munculnya bakteri tadi. Jadi intinya itu kalau yang alami. Kalau yang pabrikan yang dari bahan kimia ya banyak sekali ya. Salah satu yang paling banyak digunakan memang dari natrium benzoat atau sodium benzoat, atau mungkin ada yang menyebutnya itu ya benzoat gitu ya, karena mengapa ditambahkan benzoat, bensui Benzoat. nah, iya, jadi ditambahkan benzoat, bensui tadi gitu ya. Benrode lama masa penyimpanannya, tapi itu yang masuk karena ya memang ada yang menyebutkan itu kan masih di bawah nilai tertinggi yang diperbolehkan tadi atau nilai ambang batasnya gitu ya. Nah, cuma kan kita akhirnya konsumsi secara terus menerus. Masing-masing tubuh unik gitu ya, sehingga nanti terakumulasinya di mana itu biasanya adalah pada bagian tubuh kita yang paling lemah.